Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan. Banyak ya. Oke, kali ini kita akan belajar persamaan mutlak ya. Nah, pertama apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak ini X ya. Ini simbol mutlak garis biasa ya, tegak. X dia bernilai X untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Dia bernilai negatif X untuk X yang lebih kecil dari 0 ya. Jadi kalau ada negatif 2 dimutlakan, jadi negatif 2, maka positif 2 ya, begitu istilahnya. Arti geometris dari mutlak X itu adalah jarak dari titik X terhadap titik 0 atau titik origin, titik asal ya. Oke, tuliskan fungsi fx sama dengan mutlak 2x min 3. Ini kalau kita rubah ya, artinya adalah 2x min 3 untuk 2x min 3 yang lebih besar sama dengan 0. Yang di bawah tinggal dinegatifkan, ini jadi lebih kecil dari 0 ya. Kapan ini x-nya? Nah, 3-nya saya pindahkan ya. Nah, okay. Lalu ini harus x saja, berarti saya punya 2 min 3 untuk X yang lebih besar sama dengan 3/2. Negatif 2X plus 3 untuk X yang lebih kecil dari 3/2. Oke. Nah, contoh kedua saya punya Fx sama dengan mutlak 5 min 7X. Nah, ya. Berdasarkan definisi, saya punya 5 min 7X untuk 5 min 7X lebih besar sama dengan 0. Lalu negatif 5 min 7X untuk 5 min 7X lebih kecil dari 0. Oke. Nah, pindahkan 5-nya, dapat seperti ini, ya. Lalu kalikan negatif, hati-hati ya. Ya, dikalikan negatif 1/7 ini ya. Gitu. Dia jadi ganti tanda. Nah, biasakan yang lebih besar itu di atas. Jadi saya punya min 5 plus 7X untuk X yang lebih besar dari 5/7. 5 min 7X untuk X yang lebih kecil sama dengan 5/7. Ya. Gitu. Baik. Nah, sekarang masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Misalkan A gitu tak 0. Ya, bisa 0 atau positif tak 0 tuh ya. Mutlak X itu artinya adalah nilai positif dari akar X kuadrat. Positif ya. Gitu. Untuk mutlak X lebih kecil dari A, ini ekivalen artinya sama dengan minus A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Nah, untuk X yang lebih besar sama dengan A, ini ada dua artinya. X-nya lebih besar sama dengan A atau X-nya lebih kecil dari negatif A. Lalu saya punya mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, ini sama maknanya dengan ekivalen, ya, X kuadrat lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Mutlak dari X dibagi Y itu akan sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Ya. Jadi kalau di sini dibagi dulu baru dimutlakan yang sebelah kiri. Sedangkan yang kanan mutlakan dulu baru dibagi. Lalu ketidaksamaan segitiga. Mutlak X plus Y itu lebih kecil sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Dan mutlak X dikurangi Y itu akan lebih besar dari mutlak X dikurangi mutlak Y. Jadi ada 2 kali mutlak di sini. 3 kali ya sebenarnya. Oke. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 5 lebih kecil dari 3. Oke, ya. Ini dari sifat nomor 2, saya punya mutlak x min 5 lebih kecil dari 3. Karena lebih kecil berarti kan di depan dan di belakang. Jadi ada minus 3 lebih kecil dari 2x min 5 lebih kecil dari 3. Hilangkan minus 5-nya, tambahkan 5. Ya. Maka saya dapat 2 lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 8, hilangkan 2-nya berarti bagi 2 atau kali setengah. Kalikan setengah, maka 1 lebih kecil x lebih kecil dari 4. Nah, ini grafiknya ya. Di 1 dan 4 tidak ikut ya, karena tidak ada sama dengan ya, makanya bolong. Oke. Nah, jadi saya punya HP-nya itu kurung biasa 1 sampai dengan 4. Oke, selanjutnya saya punya himpunan penyelesaian dari mutlak 2x plus 3 lebih besar sama dengan 4x plus 5. Kalau lihat dari sifat yang tadi, itu sebenarnya sifat yang keempat ya, sorry, yang keempat. Ya.
karena ada mutlak lebih kecil sama dengan mutlak ya. Nah, kalau di sini karena dia lebih besar maka harus ditukar dulu sesuai sifatnya, harus lebih kecil. Nah, jadi seperti ini. Oke, karena mutlak dengan mutlak berarti bisa dikuadratkan. Nah, kuadratkan, hitung hasil kuadratnya ini ya. Lalu kumpulkan sebelah kiri. Ingat pertidaksamaan sebelah kanan itu harus sama dengan 0 ya. Nah, sudah jadi 0, kumpulkan, didapatlah seperti ini. Wow, ya seperti ini. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Nah, apabila kesulitan memfaktorkan, gunakan rumus ABC ya untuk mencari TP-nya, memfaktorkannya. Nah, di mana A-nya 12, B-nya 28, C-nya 16 ya. Jadi saya punya formulanya adalah ini. Untuk rumus ABC, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Jadi yang dibagi itu semuanya. Masukkan angkanya ya. Hitung. Didapatlah seperti ini. Nah, untuk yang pertama saya ambil yang negatif dulu. Jadi negatif 28 dikurangi 4 dibagi 24, hasilnya adalah minus 4/3. Untuk yang kedua bukan negatif tapi positif. Negatif 28 plus 4 bagi 24, hasilnya adalah minus 1. Jadi saya punya TP-nya itu adalah minus 4/3 dan X min 1 ya. Jadi formula yang tadi ini bisa kita faktorkan. Pertama, tarik dulu yang di depannya, 12-nya tarik ke depan. Lalu X dikurangi TP-nya minus 4/3 dan X dikurangi TP yang kedua minus 1. Jadi formulanya itu adalah 12 dikalikan X plus 4/3 X plus 1. 12-nya tidak diperlukan di sini ya untuk identifikasi. Nah, oke. Jadi sekarang kita pilih intervalnya. Nah, ya. Ini minus 4/3 nilainya 0 karena dia polinom ya. Minus 1 juga nilainya 0 karena dia TP yang polinom ya. Berarti di sini ada 3 selang ya. Selang kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri saya ambil titiknya adalah min 2, yang tengah B ini saya ambil titiknya minus 1,1 ya, dekat. Lalu yang C saya ambil 0. Oke. Nah, cukup perhatikan yang TP-nya saja sebenarnya ya, untuk bikin tabel tanda positif 0 dan negatifnya. Oke. Ketika titik A yaitu X sama dengan minus 2, X-nya ganti dengan minus 2, minus 2 tambah 4/3, itu hasilnya adalah negatif. Negatif 2 tambah 1, negatif. Nah, 12 kali kuning kali hijau, positif. Lalu yang B, saya ambil di antara minus 1 sampai dengan minus 4/3. Ya, X-nya sama dengan minus 1,1. Tambahkan dengan yang kalikan, ya tambahkan dengan yang kuning ya. Masukkan ke yang kuning, di yang kuning hasilnya ini positif. Lalu di yang hijau hasilnya negatif. 12 kali yang kuning kali yang hijau, negatif. Lalu yang C, nah ini pilih X-nya sama dengan 0. 0 tambah 4/3 positif, 0 tambah 1 positif, 12 kali positif 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 ya. Sudah dapat positif, maka saya punya ini kesimpulannya, tabelnya ya. Nah, berarti saya punya paling kiri positif, di tengah negatif, paling kanan positif. Nah, dari modifikasi kita dapat lebih kecil sama dengan 0. Berarti saya perlu yang negatif dan 0 ya. Negatif dan 0. Negatif dari minus 4/3 sampai dengan 1. Yang 0 itu ada 2 titik, yaitu di minus 4/3 dan 1. Maka himpunan penyelesaiannya menjadi kurung siku ya. Ini kurung biasa, kurung berawal, kurung siku ya. Jadi digabungkan ya. Oke, contoh selanjutnya saya punya mutlak X per 2 plus 7
ini lebih besar sama dengan 2. Ini gunakan sifat ketiga ya. Coba lihat lagi sifat ketiganya. Maka ada 2 tipe. Yang pertama, X lebih besar sama dengan A. Kita hitung ini ya, X per 2 plus 7 lebih besar sama dengan 2. Pindahkan 7-nya jadi sebelah kanan minus 5. Pindahkan 2-nya jadi X lebih besar sama dengan minus 10. Sifat yang kedua itu X lebih kecil sama dengan minus A. Jadi di sini kan A-nya 2, kita ganti jadi minus 2 ya. Hilangkan 7-nya jadi minus 9, hilangkan 2-nya, X-nya lebih kecil dari minus 18. Oke, nah, ini grafiknya. Yang biru ini, nah ini ya, dari X-nya lebih besar dari minus 10 ke kanan. Lalu yang pink ini, X-nya lebih kecil dari minus 18 ke kiri. Ya, berarti ada 2 daerah ini. Ya. Maka saya punya himpunan penyelesaiannya itu adalah dari minus 3 sampai dengan negatif 18 kurung siku, gabung, minus 10 sampai dengan tahiga. Oke, selanjutnya tolong kerjakan latihannya ya, kan sebisa mungkin, diskusikan dengan kawan-kawannya. Setelah itu ya Anda akan dapat level up lagi untuk persamaan mutlak. Sekian untuk